Kita sudah bertemu dengan pengacara yang mengambil dana pensiunnya Aman Yani. Betul kan Pak? Bapak dikasih kuasa oleh Aman Yani lewat SMS gaib. Ya gaib kan yang ngirim SMS-nya siapa kan nggak tahu sampai sekarang. Kemudian seluruh penjelasannya sudah nanti malam saya tayangkan jam 8 di akun YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Nah ini penjelasannya nanti jelas dan kronologisnya jelas. Jadi peristiwa pengambilan uang dana pensiun oleh Ririn melalui kuasanya memang terjadi. Di antara ini sama anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Indramayu Cirebon. Bapak Hilal. Walaupun datangnya telat, harusnya Hilal itu mungkin Hilal tuh malam ya sore. Sampai malam. Ini sama Ketua Pradi Kabupaten Indramayu. Semoga kasus ini segera diponis karena menurut saya sudah terang benderang. Sudah terang benderang Pak, terang banget. Jadi nggak usah lagi bikin drama lah. Ya, kasih. Hanya menjawab ya buat sehari-hari. Oke, artinya dia sudah melakukan kejahatan. Betul. Yaitu menguras uangnya. Pencurian kan? Betul. Ya kan? Ini kategorinya pencurian kan, Pak? Pencurian ada, pengurus uang ada, dan lain sebagainya. Ya, artinya mengambil hak orang lain. Betul. Dia tidak mengelak. Tidak. Oke, terus kami mohon untuk terdakwa ini atau dua pelaku ini ya memohon dikawal sama Bapak sehingga korban ini jangan sampai yang meninggal selalu dipojokkan sama netizen ya kan. Saya kasihan juga keluarganya ya, kami juga sama. Makanya sekarang sudah berkembang bahwa keluarganya itu dicurigai betul sebagai pembunuhnya. Dicurigai gitu loh. Makanya kemudian kalau saya kan gubernur gitu loh ya. Kemudian ya saya tidak mau berpihak pada siapapun. Saya akan berpihak pada kebenaran yang objektif. Artinya bahwa kasus ini harus berjalan sesuai dengan koridor. Nah, kalau kemudian alat buktinya sudah cukup, kemudian juga fakta-fakta di persidangannya menunjukkan bahwa terdakwa memang pelaku, ya tidak ada alasan dong kalau tidak menghukum. Betul, dan dari sidang tanggal 25 sampai 29 itu semua saksi bersesuaian. Jadi sesuai dengan apa yang ada di alat bukti kepolisian. Nah, dan waktu si Ririn di tanggal 27 sampai 29 itu ternyata berada di rumah korban. Nah, kenapa saya yakin? Karena di tanggal 29 tersangka lain. Aman Yani tidak terlibat. Aman Yani sudah hilang bertahun-tahun. Kenapa harus menyebut-nyebut Aman Yani? Guys, kalian ngikutin kan kasus pembunuhan satu keluarga yang lagi viral banget di Indramayu? Yang korbannya ada Hasyah Roni, Budi, Ewis, Neng Ratu, sama Neng Bella. Sumpah, ini fakta persidangannya makin kesini makin mind-blowing. Jadi gini, terdakwa Prio itu buka suara di sidang. Dia bilang pembunuh aslinya tuh sebenarnya si Ririn. Kata Prio, Budi itu dieksekusi di toko. Nah, 4 korban lainnya dihabisin di rumah Hasyah Roni pakai palu. Gila, sadis parah. Nah, abis semua korban meninggal, si Ririn ini langsung gercep menggasak semua harta. Bukan cuma perhiasan ya, tapi ATM-nya juga dikuras. Caranya, dia ngebajak dan mengoperasikan HP-nya almarhum Budi buat nguras duit. Bahkan sempet-sempetnya dipakai buat pesen Grab sama hotel, termasuk sisanya buat main judol alias ngeslot. Tapi plot twistnya di sini guys, si Ririn ini denial dong. Dia ngakunya yang ngebunuh satu keluarga itu justru bernama Aman Yani. Tapi pas dicek ke adiknya Aman Yani, lah, Aman Yani ini ternyata udah hilang misterius dari tahun 2016. Dan kocaknya, ada yang janggal banget. Pas Aman Yani baru hilang, si Ririn sama emaknya tiba-tiba datang ke adiknya Aman Yani. Ngakunya disuruh Aman Yani buat nyairin dana pensiun, dan yang ngurus harus si Ririn. Tapi ditolak, soalnya nomor HP Aman Yani yang dikasih Ririn tuh gak bisa ditelepon. Pres ya. 2 tahun kemudian, Ririn datang lagi bawa plot twist baru. Dia bilang Aman Yani masih hidup, terus ngasih unjuk SMS yang isinya, tolong utang Aman Yani dibayar pakai dana pensiun, tapi yang ngurus harus Ririn. Lagi-lagi ditolak sama adiknya karena nggak punya wewenang.
Karena gagal mulu, si Ririn nekat dong. Dia nyoba bobol dana pensiun Aman Yani langsung ke bank, pakai kakak sama KTP palsu. Tapi untungnya pihak bank jeli guys. Bank curiga karena nomor HP-nya nggak aktif, kakaknya cuma fotokopi, dan yang paling zong, KTP-nya atas nama Aman Yani, tapi fotonya muka si Padudu. Lagi-lagi menggunakan handphone. Lo sadar gak sih, modus kejahatan Ririn di kasus pembunuhan Budi sama pas mau bobol uang pensiun Aman Yani tuh sama banget. Sama-sama menguasai dan manipulasi lewat handphone. Nguras harta Budi lewat HP, mau nilep duit Aman Yani juga lewat HP. Kok polanya bisa copy-paste sama-sama handphone untuk menjalankan aksinya? Bener banget lagi, sama persis pola antara kasus Budi dan hilangnya Aman Yani. Cuma kalau yang Budi itu mati diselesaikan Ririn. Nah kalau Aman Yani ini hilang entah kemana. Jangan-jangan, silahkan netizen aja yang simpulkan lah. Ngeri banget soalnya lihat pola yang jelas gini. Coba netizen yang budiman, mari kita silaturahmi di kolom komentar. Korban almarhum Pak Budi katanya dia itu disuruh joko di rumahnya almarhum dari malam sampai ketemu siang lagi, terus datang lagi ke situ. Sedangkan yang punya rumah aja nggak ada di tempat, keluarga yang punya rumah itu nggak ada di tempat. Ngapain lu di sana Mali? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal, bacot.